Lalu pemirsa, bagaimana respon Satgas PKH setelah masalah gelondongan kayu menjadi perhatian Presiden Prabowo saat mengunjungi Aceh? Kita akan membahasnya bersama dengan Barita Simanjuntak, juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Vera. Baik, Pak Barita, saya langsung saja. Presiden Prabowo secara langsung menyoroti tumpukan kayu gelondongan di lokasi banjir Sumatera. Apakah Presiden telah meminta laporan khusus kepada Satgas PKH terkait dengan dugaan pelanggaran hukum di balik temuan ini? Ya, tentu saja, Vera, ini sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Karena Presiden sudah sampaikan, sudah melihat langsung, dan secara otomatis berdasarkan peraturan perundang-undangan, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan sebelumnya juga sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Dan pada kesempatan pertama tentu akan dilaporkan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa jauh sebelum peristiwa ini terjadi, pada 21 Januari 2025, Presiden Prabowo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, di mana salah satu tugas penting dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini adalah menyelesaikan permasalahan penguasaan tidak sah kawasan hutan yang dikelola dan dilakukan oleh korporasi atau subjek hukum manapun dengan cara-cara melanggar hukum atau melakukan tindakan yang tidak sah. Nah, itu jauh sebelumnya. Jadi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 ini, Presiden Prabowo telah memiliki pandangan dan telah mengantisipasi sebenarnya hal-hal yang kemungkinan akan terjadi. Dan benar saja, pada Oktober kemarin terjadilah hal yang demikian ini. Jadi dari tengah-tengah tugas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan memenuhi perintah Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 ditambah dengan bencana yang kemarin terjadi, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan telah melakukan fungsi-fungsi penyidikan, telah melakukan koordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang ada di otoritas kehutanan maupun lingkungan hidup untuk mengumpulkan bukti-bukti hukum yang selanjutnya akan menjadi dasar ke proses penyidikan, termasuk menetapkan tersangkanya dan melakukan langkah-langkah hukum demi tegaknya keadilan bagi para saudara-saudara kita korban di sana dan kepastian hukum dalam waktu singkat agar ini dapat diselesaikan dengan baik, dan pada berikutnya adalah mengatur tata kelola kawasan hutan kita sesuai perintah Presiden. Demikian. Pak Barita, dengan sudah melakukan penyidikan, jadi apa hasilnya sekarang? Bukti-bukti apa yang sudah dikantongi? Ya, yang pertama tentu di bagian hulunya ya, dari mana sumber bencana ini, dari kawasan hutan, siapa pemegang usaha di sana, dan apakah dokumen-dokumen dipenuhi, kemudian siapa yang bertanggung jawab, korporasinya, subjek hukumnya, individu maupun badan usahanya. Kemudian telah dilakukan inventarisasi masalah di sepanjang kawasan yang berdampak bencana itu, baik yang ada di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Dan telah dilakukan pemanggilan dan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, khusus Aceh dan Sumatera Utara, dan selanjutnya akan dikoordinasikan dan saat ini tengah berproses. Nah, Satgas telah mengantongi korporasi atau subjek hukum yang diduga bertanggung jawab terhadap bencana ini, yang selanjutnya akan dilakukan pada langkah-langkah hukum represif, ya, pro justisia, melalui tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan tersebut, termasuk kepada pertanggungjawaban pidana baik korporasi maupun individu atau subjek hukumnya. Karena di dalam Satgas ini ada 12 kementerian lembaga yang memiliki kewenangan, tentu saja koordinasinya akan dilakukan dengan baik, sebab itu butuh ya kompetensi dari otoritas kehutanan, dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil yang ada di institusi kehutanan maupun di lingkungan hidup. Nah, ini akan berkoordinasi sehingga secara objektif dapat ditemukan pelanggarannya, kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk selanjutnya masuk ke dalam proses penyidikan, dalam proses hukum yang mesti dipertanggungjawabkan oleh para terduga pelaku tersebut, Vera. Ya, Pak Barita tadi mengatakan bahwa sudah mengantongi nama-nama korporasinya begitu ya. Apakah ini memang korporasi yang berizin aktivitas legal yang dilakukan atau pembalakan liar di wilayah hulu?
Nah, inilah yang selanjutnya akan didalami melalui serangkaian pemeriksaan itu. Jadi dilakukan pengecekan dokumen-dokumen legalitas usahanya, legalitas izinnya, lalu koordinasi dengan otoritas kehutanan, otoritas lingkungan hidup, bagaimana perizinan itu diimplementasikan, dilaksanakan, adakah pelanggarannya, diverifikasi termasuk lapangan terhadap masyarakat sekitar, sehingga itu menjadi bukti-bukti hukum yang dipersyaratkan agar kasus ini dapat segera dinaikkan ke proses penyidikan dan menetapkan tersangkanya. Jadi karena ini membutuhkan kompetensi dari penyidik pegawai negeri sipil, karena karakteristik hutan dan lingkungan hidup kita, tentu saja saluran yang diatur di dalam undang-undang terkait menjadi dasar dari Satgas melakukan fungsi koordinasi yang pada akhirnya akan menjadi kewenangan dari penyidik, baik PPNS maupun Polri, Kejaksaan yang bersinergi untuk menuntaskan kasus ini dengan segera sehingga ada yang bertanggung jawab, baik korporasi maupun subjek hukum lainnya, Vera. Ya, penting juga untuk publik mengetahui, Pak Barita, apakah memang Satgas PKH ini hanya mengejar sampai kepada pelaku di lapangan saja, korporasinya saja, atau sampai pada pemodalnya, Pak? Ya, karena begini, Vera, Satgas Penertiban Kawasan Hutan itu diberikan kewenangan administratif, ya, administratif artinya verifikasi dokumen-dokumen usaha, pengecekan apakah dokumen itu diperoleh secara sah sesuai enggak dengan di lapangan pelaksanaannya, tentu koordinasi dengan otoritas terkait. Kemudian diberikan kewenangan untuk melakukan proses perdata apabila ada pelanggaran korporasi, kewajiban-kewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan, dan juga pertanggungjawaban perdatanya, siapa itu pemilik korporasinya, siapa yang bertanggung jawab, apakah dia anak perusahaan, apakah dia tergabung dalam holding. Nah, itu proses verifikasi perdata. Selanjutnya adalah proses pidana, ultimum remedium. Bila mana ditemukan dari proses administrasi, proses perdata itu ternyata memenuhi unsur-unsur pidana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, konstruksi hukum yang dibenarkan dan menjadi dasar kerjanya Satgas, maka itu tentu akan dilanjutkan ke proses pidana. Karena sesuai arahan Presiden, kita harus menjaga kawasan hutan kita, dan salah satu bentuk dalam waktu singkat adalah menegakkan hukum pidana kepada para pelaku-pelaku baik korporasi di lapangan maupun yang tadi disebutkan, siapa yang pemilik, ownernya, pertanggungjawaban, sejauh saluran hukum kita bisa menjangkau dengan ketentuan itu, maka kompetensi dan kewenangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dengan elemen penegakan hukum pro justisia, lembaga kepolisian, kejaksaan, tentu ini akan bersinergi untuk memberikan kinerja yang baik, kepastian hukum, keadilan, sehingga ini tidak terulang lagi ke depan. Dan setelah itu perbaikan tata kelola, penggunaan seluruh denda administratif, baik juga penguasaan kembali maupun pemulihan aset yang akan dilakukan sejalan dengan tugas dan kewenangan yang diatur di dalam peraturan Presiden tersebut, yang secara khusus Bapak Presiden Prabowo telah memberikan perhatian dan monitoring terus kerja-kerja Satgas ini agar bisa mencapai kawasan hutan kita yang kembali menjadi kawasan yang diperuntukkan sesuai dengan regulasi yang ada, Vera. Ya, kita tunggu hasil investigasinya, tentu publik sangat menantikan karena ini juga sudah menjadi perhatian Presiden begitu ya. Terima kasih Pak Barita atas diskusinya di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.